Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Dugaan perdagangan orang diungkap Satgasda TPPO Polda Kaltim di berbagai daerah. Di segmen 2, kembali kami sampaikan berita paling menarik di Kalimantan Timur sepekan terakhir. Festival Literasi di Berau diikuti belasan sekolah. Festival ini dinilai penting untuk mendukung program Gemar Membaca. Satuan Tugas Daerah Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Satgasda TPPO Polda Kaltim menggerebek sejumlah orang yang diduga terlibat perdagangan orang di wilayah Balikpapan. Pria-pria itu tidak bisa berkutik setelah petugas mendapatkan bukti uang hasil transaksi perdagangan orang. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo menyatakan, penggerebekan ini dilakukan Satgasda TPPO di beberapa daerah seperti Bontang, Samarinda, Kukar, Balikpapan, dan Pasir. Dari penangkapan ini didapati sejumlah kasus mulai eksploitasi anak di bawah umur hingga kawin kontrak. Ini ada 6 kasus yang berhasil kita ungkap. Polda Kaltim dan Polres jajaran se-Polda Kalimantan Timur. Di antaranya itu kalau di Polres itu ada dari Bontang, Polres Pasir, dan Polres Balikpapan. Yang mana Polres Balikpapan ini ada 1 orang yang kita amankan. Di Pasir itu ada 4 orang yang kita amankan. Di Bontang itu ada 2 orang yang kita amankan. Rata-rata mereka menjajakan wanita untuk dijadikan PSK. Masih di bawah umur ya? Yang di Bontang masih di bawah umur. Nah, yang di Pasir sama Balikpapan ini masih kita tarik datanya, kita cek datanya. Hingga Kamis sore, sejumlah pelaku masih dimintai keterangan di Polda Kaltim. Satgasda TPPO memastikan mereka masih akan terus bergerak menuju ke sejumlah titik yang diduga dijadikan transaksi perdagangan orang. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Bupati Penajam Pasir Utara, Abdul Ghafur Mas'ud, yang masih di penjara itu kembali harus menghadapi perkara penyelewengan anggaran penyertaan modal untuk perusahaan umum daerah Benua Taka. Dalam pengumumannya pada Rabu malam, KPK menyebut kerugian negara sebesar 14,4 miliar rupiah dari total yang diajukan 29,6 miliar rupiah tahun anggaran 2019-2021. Selain Abdul Ghafur Mas'ud, KPK turut menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Baharudin Genda selaku Dirut Perumda Benua Taka Energi, Herianto selaku Dirut Perumda Benua Taka, dan Karim Abidin selaku Kepala Bagian Keuangan Perumda Benua Taka. Menanggapi bertambahnya kasus yang menjerat mantan bupatinya, Sekretaris Daerah Thohar menyatakan evaluasi terhadap berbagai program pembangunan kini dilakukan. Bagaimana memproduksi satu, itu kan ukurannya materi yang mana? Selama ini disubsidi atau tidak, Pak? Ada evaluasi untuk aparatur lagi? Evaluasi kan terus-terusan kita lakukan, bukan nunggu nanti. Kalau untuk penyertaan modal sendiri, Pak? Penyertaan modal baik ada kebijakan dari bagian dari kebijakan daerah sampai saat ini belum ada. Tapi belum ada rencana untuk penyertaan modal lagi? Sampai dengan saat ini belum. Ini dampak dari kasus ini nggak sih, Pak? Sehingga tidak ada penyertaan modal lagi? Artinya ini cerminan besar bagi kita. Terhadap kekurangan kelemahan itu apanya, itu menjadi bagian yang mesti harus mendapat perhatian stakeholder yang terkait dengan kebijakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang RI tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana hingga 20 tahun penjara.
permulaan yang cukup terkait dugaan perbuatan pidana. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Sehingga dilakukan AGM dengan jabatannya selaku Bupati periode 2018 sampai dengan 2023 sekaligus. Lapas narkotika di Sempaja Samarinda ini merupakan satu di antara lapas dan rutan yang didatangi Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Syarif, Kamis siang. Dari beberapa lapas dan rutan tersebut, Edward Omar Syarif terkesan dengan lapas narkotika yang dinilainya sebagai lapas terbersih. Meski begitu, ia juga prihatin dengan kondisi lapas Sudirman yang dinilai melebihi kapasitas. Lapas berkapasitas 200 tahanan itu sudah dihuni lebih dari 800 tahanan. UPT di Samarinda ini sangat luar biasa ya. Saya tadi ke lapas narkotika. Saya berharap lapas narkotika ini bisa mendapatkan predikat WBK karena program-programnya, kebersihan, pelayanan dan lain sebagainya, juga ke kantor imigrasi dan juga ke lapas kelas 2 di Samarinda tadi. Ini lapas kan memang di mana-mana overcrowded. Cuman lapas yang di kota Samarinda ini kan kecil, itu kan lapas lama. Memang kemarin saya dengar tadi dari Pak Kadifpas bahwa Pak Wali menawarkan tempat untuk dilakukan relokasi ya. Karena kapasitas lapas itu kan sebetulnya hanya sekitar untuk 200-an, 300-an, tapi sudah 800, itu sudah hampir 4 kali lipat. Jadi hari ini lapas narkotika dikunjungi oleh Bapak Wamenkumham Republik Indonesia. Beliau melakukan kunjungan kerja dengan memberikan apresiasi terhadap pelayanan, perawatan, pembinaan kepada warga binaan di lapas narkotika Samarinda. Dan harapan beliau, kita terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik, baik masyarakat secara umum maupun warga binaan. Wamenkumham berharap semua lapas se-Indonesia bisa seperti lapas narkotika. Ia senang karena suasana lapas ini bersih dan pembinaannya dilakukan secara merata. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.